Ternyata rezeki itu kita dapatkan karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasakan dengan kita bisa berbuat segala-galanya, kita susun dengan manajemen yang bagus, kemudian kita bisa mendapatkan rezeki yang hebat. Tidak. Ternyata kekuatan rezeki itu bagaimana keyakinan kita dan ketergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, baru Allah berikan rezeki. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, yaghdu khimasan wa yarji'u bitanan." Rawahu At-Tirmidzi, hadis hasan. Kata Nabi SAW, kalau seandainya kamu betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana burung yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia keluar dengan perut yang kosong dan dia balik ketika di sore hari dia perutnya penuh dan temboloknya penuh. Padahal ketika keluar burung itu, coba lihat, memang Masya Allah, dia nggak tahu di mana dia akan mencari rezeki, di mana dia akan mendapatkan makanan, tapi dia yakin bahwa Allah telah menentukan untuknya hari itu rezekinya. Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebuah ungkapan, jangan kamu terlalu terburu-buru untuk mencari rezeki, sebab kamu sudah ditentukan oleh Allah rezekimu. Makanya orang kalau terburu-buru mencari rezeki, dia tidak mendapatkan rezeki seperti mana yang Allah berikan kepadanya. Ternyata rezeki itu bukan sesuatu yang kamu pikirkan, bukan sesuatu yang kamu rasakan ingin mendapatkannya. Tidak. Rezeki itu tidak sesuai dengan logika. Allah sendiri menyatakan, "Alam tara anna Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun." Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa yang menyempitkan rezeki, yang meluaskan rezeki Allah Subhanahu wa taala? Dan penyempitan rezeki, perluasan rezeki itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat Makkah Madinah. Makkah Madinah itu dia bahkan orang-orang Arab dia kerjanya kadang-kadang, coba lihat, jam 9 masuk, kadang-kadang jam 10 belum kerja. Jam 11 baru kerja, udah minum kopi lagi. Habis itu makan siang. Habis makan siang maka kerja sedikit sudah pulang. Tapi rezeki coba lihat. Sebab apa? Sebab dia betul-betul bahwa dia yakin bahwa yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah memanggil di Makkah Madinah, coba dia, Allah memanggil, dia tinggalkan segala-galanya. Dia terus menuju Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan di Indonesia, Malaysia, belum subuh lagi sudah keluar mencari rezeki. Subuh ditinggalkan, sholat subuh ditinggalkan, kadang-kadang zuhur nggak tahu di mana, asar sudah kecapean, malam sudah tertidur, sehingga dan tidak kaya-kaya juga. Tapi Makkah Madinah coba lihat, dia salat saja, bahkan hebatnya lagi di Makkah Madinah itu, bahkan polisi pun mengutamakan orang yang salat berbanding orang bisnis yang tiap hari dengan mobil mewahnya. Dia mampu menunggu, sebab apa? Menunggu orang yang datang menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah masuk waktu salat, tidak ada peluang untuk masuk ke haram atau masuk mobil atau bis ke haram. Sebab apa? Diutamakan orang-orang yang dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilahnya dalam Al-Qur'an, fafirru ilallah, maka larilah kamu menuju Allah, jangan kamu lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, dia ingin mendapatkan rezeki yang banyak, tapi tiba-tiba Allah dia tinggalkan. Salat subuh enggak ada, salat subuh apa lagi, salat zuhur sudah terlalaikan, salat asar, maghrib, isya sudah. Makanya rezeki itu yang memberikan rezeki, yang maha memberikan rezeki. Nama Allah huwar razaq, nama Allah huwal ghani, nama Allah huwal mughni. Nama Allah itu yang maha memberi rezeki, yang maha mengayakan, yang maha memperkayakan lagi. Jadi rezeki bukan sesuai dengan logika, tapi rezeki dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu tidak terkhusus kepada harta anak-anak, tapi rezeki yang sebenarnya, rezeki yang dikatakan rezeki yang terbaik itu adalah apa? Kekayaan hati.
itulah rezeki yang terbaik. Sebab Nabi SAW mengatakan, laisal ghina an kathratil arad walakinal ghina ghina nafas. Maka ketika seseorang memiliki sahabat, tetangga yang baik, kadang-kadang walaupun duitnya tidak banyak, tapi dia punya sahabat yang hebat dengan dia. Dia bisa minum kopi, dia bisa berbicara tentang dunia, berbicara tentang apa saja, bahkan sampai kepada alam akhirat dia berbicara dengan meminum secangkir kopi, ya, tapi hatinya gembira. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Dan ingat, Allah yang zilu ar-rahmah, inna lillahi mi'atu rahmah wa yanzilu ila dunya rahmatun wahidah. Allah memiliki 100 rahmat, dan Allah turunkan ke dunia ini hanya satu rahmat. Dan rahmat ini semuanya rezeki jodoh, rezeki keuangan, rezeki keluarga, rezeki harta, rezeki hobi, rezeki apa saja, itu terkumpul dengan satu perkataan rahmat. Makanya semua rezeki yang dikatakan rahmat itu terkandung di mana? Dalam Al-Quran. Itu Allah katakan kepada Al-Quran itu sendiri rahmat. Maknanya apa? Kalau orang ingin mendapatkan kesemua rezeki itu, dekatlah dengan rahmat Allah, itu dah dekatlah dengan Al-Quran. Ingat, Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair ibn Awam, ke seluruh sahabat Nabi yang bilioner ini, dia senantiasa dekat dengan Al-Quran. Sebab kalau sudah dekat dengan Al-Quran, keseluruhan rezeki dia akan dapatkan. Bahwa kata Nabi SAW, nanti di sorga tidak ada seorang pun yang mengatasi ahli Al-Quran. Maknanya apa? Keseluruhan rezeki-rezeki itu adalah Al-Quran. Itu intinya. Tapi kadang-kadang orang sekarang, pembisnis sekarang, dia kadang-kadang dia mencari rezeki, tapi dia jauh daripada rahmat itu sendiri. Perkataan rahmat itu sendiri, itu perkataan keseluruhan rezeki itu Al-Quran. Uthman ibn Affan bilioner, Abdurrahman ibn Auf bilioner. Uthman ibn Affan itu sendiri pun meninggal dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran, wa nunazzilu minal Quran huwa wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu rahmat dan kasih sayang Allah bagi orang yang beriman. Maknanya apa? Keseluruhan kata-kata rezeki itu terkumpul dalam perkataan rahmat, dan Allah sendiri menggelar rahmat itu dengan apa? Dengan gelaran Al-Quran. Intinya apa? Seluruh rezeki itu tidak akan kita dapatkan melainkan kalau kita dekat dengan Al-Quran. Kata Nabi SAW, orang mendengarkan Al-Quran saja sudah sama pahalanya dengan orang yang membaca Al-Quran. Coba bayangkan, di antara para sahabat-sahabat Nabi itu, dia mau duduk untuk mendengarkan Al-Quran saja. Untuk mendengarkan Al-Quran saja. Ya, dulu para sahabat itu lebih sibuk dengan Al-Quran berbanding dunia. Allah berikan dunia kepada para sahabat. Sekarang orang sibuk dengan dunia, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mendapatkan dunia. Itulah hakikatnya. Sehingga ada satu ungkapan yang sangat terkenal di kalangan para sahabat, a'azzanallahu bil Islam wa a'azzal Islamu bina. Kami kaya karena Islam, dan karena kami kaya, Islam jadi mulia. Itulah hakikatnya. Para sahabat dulu kaya, tapi ingat, mereka dengan Al-Quran begitu hebat. Sekarang orang sibuk dengan dunia, tapi Al-Quran ditinggalkannya. Maka kehebatan dia tidak akan dapatkan. Makanya kata Nabi SAW, yarfa'ullahu bihadzal kitab aqwaman wa yada'ul akharin. Allah muliakan dengan kitab Al-Quran ini beberapa kaum, karena dia dekat dengan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Tapi Allah hinakan sebagian kaum sebab dia berpaling daripada Al-Quran. Inilah hakikat sebenarnya rahmat Allah. Rezeki Allah yang sebenarnya adalah Al-Quran. Ingat, hari, malam, bulan, dan waktu, siapapun orang yang senantiasa dekat bermuamalah dengan Al-Quran menjadi yang terbaik.